Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selubis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini membuka pekan kita, episode ke-197. Pak Ivan sepertinya belum bergabung, tetapi yang memproduksi belatung, judulnya menarik ini, belatung memberi untung di desa Makam Haji. Apa karena desanya Makam Haji, jadi tempatnya haji-haji atau apa? Ini kita coba langsung menyapa dari BUMDes Makam Haji. Halo, selamat pagi. Bisa di open mic? Pagi, Pak. siap. Ya, oke, terima kasih. Ini ceritanya belatung memberi untung ini, ceritanya dimulai dari mana ini? Silakan berbagi cerita. Ya, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya selaku Kepala Desa Makam Haji, perkenalkan nama saya Agus. Mungkin banyak orang panggilan saya Simbah gitu aja. Ya, saya dari Desa Makam Haji. Terima kasih kepada TV Desa yang telah memberi fasilitas kita untuk di Zoom meeting pagi ini. Ya, sedikit cerita. Saya mau memaparkan atau bisa berbagi cerita atau kita bisa belajar bersama mengenai tadi yang sudah disinggung panjenengan masalah belatung menjadikan untung ya. Yaitu sejarahnya begini. Jadi Desa Makam Haji, desa kita itu yang berjumlah penduduk sekitar 19.000 secara administrasi, tapi mungkin semuanya global itu sekitar 21.000 penduduk, mewakili ada sekitar 75 RT, 23 RW. Memang cukup besar Desa Makam Haji. Jadi waktu itu memang penanganan sampah, yang memang sampah adalah masalah yang sangat krusial dimanapun di belahan dunia ini. Makanya saya selaku kepala desa pada waktu itu gimana caranya pengolahan sampah itu bisa terintegrated di desa kita Makam Haji. Jadi awalnya begini, karena jumlah penduduk yang sangat banyak. Jadi Kades, Mbak. Iya.
Tahun berapa mulai jadi kepala desa? Saya mulai jadi kades tahun 2018 bulan Desember pelantikan. Oh, Ya, baru jadi berarti sudah, iya baru. Betul. Jadi singkat cerita, Itu periode berapa? Periode pertama apa? pertama, Pak. Masih bisa 2 kali lagi. Nah, insya Allah nanti. Jadi begini, singkat cerita, memang karena jumlah penduduk Makam Haji yang banyak, waktu itu memang sampah banyak sekali, TPS-TPS ilegal yang berada di Makam Haji banyak dipungsingkan. Pemerintah desa Makam Haji sangat pusing sekali dengan ada sampah-sampah atau TPS liar itu. Terus kita berembuk bersama Pak RT, Pak RW, semuanya kita undang ke desa untuk berembuk bagaimana caranya mengatasi masalah sampah. Akhirnya dari 75 RT di seluruh Makam Haji yang berjumlah penduduk hampir 21.000 tersebut, akhirnya TPS kita buat jadi 2. Karena Makam Haji terbagi menjadi 4 kebayanan, kebayan 1, 2, 3, 4. Dan TPS tersebut yang TPS 1 untuk kebayanan 1, 2, yang TPS kedua untuk kebayanan 3, 4. Dan memang untuk penanganan sampah itu memang sangat susah sekali, memang dimanapun sampah itu, karena memang jumlah penduduk yang banyak. Keterkaitan dengan itu pertimbangannya dibagi 3 TPS itu? 2 TPS saja. Oh, 2 TPS. Iya. Pertimbangannya jadi, karena wilayah. Karena wilayah yang sangat besar. Jadi setiap hari mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo tiap hari kan mengambil hampir sekitar 4 truk sampah yang diambil di desa kita. Dengan jumlah volume sampah yang sangat gede tersebut, yang sangat banyak, yang sangat besar tersebut, maka kita bersama BUMDes Karya Makmur Makam Haji ini di belakang saya ini termasuk pasukan-pasukan saya ini. Itu BUMDes lama atau BUMDes baru? Kebetulan terbentuk baru tahun 2021 ini. Oh, berarti setelah Simbah jadi kades baru ada BUMDes. Iya, betul. Nah, kebetulan teman-teman ini, kebetulan teman-teman pejuang sampah ini, pejuang kita ini, BUMDes ini, kita berembuk bersama piye carane ngatasi sampah itu, Pak. Terus akhirnya kita juga baca sini, kita saling bertemu, akhirnya penanganan sampah dengan cara BSF itu tadi, Black Soldier Fly itu tadi, tentara lalat hitam itu ya. Dan akhirnya berjalannya waktu, saya juga berterima kasih kepada Ibu Bupati Sukoharjo yang baru, Ibu Etik Suryani, SEMM, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo, Bapak Agustinus, beliau yang selalu mensupport kita, wes ndang cepet ngurusi sampah, karena sampah itu di Kabupaten Sukoharjo, di TPA, di tempat pembuangan akhir Kabupaten Sukoharjo, itu kan sekitar 4,5 sampai 5 hektar. Kalau dari desa semua dibuang ke sana, dalam waktu mungkin tidak sampai 2 tahun sudah habis tempat itu. Makanya kita bersama BUMDes, bersama masyarakat Makam Haji, bersama Pak Camat Kartasura, Pak Joko Miranto, bersama-sama untuk bicarane menangani sampah tersebut. Akhirnya dengan belatung ataupun magot tersebut. Dan awalnya memang susah sekali kita untuk mulai belajar magot itu baru di bulan Mei 2021. Mei. Dan waktu itu juga kita sudah menebar benih telur magot itu pun dalam waktu sebulan sudah mau memproduksi semuanya, tapi ada kendala yang mati semuanya waktu itu karena ada sesuatu hal. Akhirnya di bulan Juni kita sudah settle semuanya mulai untuk penanganan sampah dengan magot tersebut. Dan alhamdulillah dari warga, karena gini Pak, karena memang sampah kalau memang kita buang langsung ke TPS di kita itu kan belum terpisahkan, masih campur, yang organik, anorganik semua campur. Dan kebetulan di Makam Haji itu ada dua proses penanganan sampah lewat bank sampah, dan yang mana bank sampah itu terbentuk mulai tahun 2019 sebenarnya. Di Makam Haji ada sekitar 14 bank sampah yang menangani sampah-sampah anorganik, jadi plastik, kardus dan semuanya itu semua ditangani oleh ibu-ibu PKK yang notabene semua lewat bank sampah yang berjumlah 14 bank sampah. Tapi karena sampah itu anorganik dan organik itu memang
paling banyak adalah organiknya, karena 60-70% itu sampah organik. Jadi memang tetap belum bisa maksimal lewat lewat bank sampah. Akhirnya di bulan kemarin, dimulai bulan Mei, kita bank sampah ataupun Pak RT, Pak RW harus ikut mengumpulkan sampah-sampah organik tersebut. Dan untuk khususnya Makam Haji, kita beserta BUMDes Karya Makmur Makam Haji, sampah yang kita ambil dari masyarakat tersebut atau lewat penggerobak kita beli, Pak. Jadi sampah itu memang kalau sampah warga harus diberikan edukasi untuk mengumpulkan sampah, memilah sampah dari rumah tangga, memang agak susah. Tapi setelah berjalannya waktu, kita lewat pembelian, jadi sampah yang dikumpulkan oleh warga ataupun penggerobak ataupun pengambil sampah di Desa Makam Haji, kita beli per kilonya Rp500. Jadi memang banyak sekali tiap hari dikumpulkan sampah. Mungkin kita sehari pada ini sudah bisa mencapai 2 ton, 1 sampai 2 ton untuk sampah organik tiap harinya. Jadi memang sebenarnya 500 itu organik atau anorganik? Organik. Jadi sisa-sisa dapur, iya, sisa-sisa limbah dapur, sisa makanan ataupun nasi yang basi, sayur-sayur bekas, mungkin kulit pisang dan semuanya suruh kita kumpulkan semuanya. Jadi sebenarnya ada Rp500 per kilo. 500. Larangan. Iya benar. Dari 500, iya betul. Jadi per kilo Rp500 tersebut, akhirnya kita olah. Kita tiap sore kan ada beberapa sistem. Ada yang di TPS itu, ada yang para penggerobak atau pemulung yang mengambil sendiri, memilahkan di TPS, dan ada juga warga, ada dalam satu lingkup RT itu ada kebetulan kalau di RT Makam Haji itu yang berjalan itu ibu-ibunya, Pak, dari PKK. Tiap dawis ada, tiap RT itu ada sekitar 5 dawis, 3 dawis, 4 dawis dan sebagainya. Tiap dawis kita beli, kita berikan tempat sampah di situ. Nah, dari pengambilan sampah, tiap kakak ataupun tiap rumah harus menaruh sampahnya di situ. Dan kalau sudah penuh, kita ambil tiap sore. Mungkin kita tiap minggunya kita kasih buku bank sampah itu, kita ada buku berapa kilo kita kalikan. Tiap RT rata-rata ada yang sehari 3 kintal, ada 2 kintal dan sebagainya. Semua memang jumlah tiap RT berbeda-beda. Dan bahkan di Makam Haji kan ada pengambil sampah itu sekitar 25 orang. Ada salah satu penggerobak ataupun pengambil sampah itu mengambil sampah tiap hari itu sampai 4 kuintal. Karena memang sampah organik itu walaupun kecil sedikit, tapi memang beratnya minta ampun. Tapi kita semua tidak harus memilahkan. Jadi itu campur semuanya, dari sayur yang mengandung air semuanya memang kita timbang, semuanya beratnya berapa langsung kita beli. Jadi setelah sampai di TPS akan kita olah, kita rajang, kita hancurkan, menjadikan, kita giling menjadi bubur. Jadi bubur itu untuk makanan-makanan maggot kita. Dan ternyata setelah berjalannya waktu, saya juga bersama teman-teman BUMDes Makam Haji Karya Makmur, setelah melihat sisi baiknya maggot itu, memang sebenarnya maggot itu ada diciptakan oleh Tuhan untuk mereduksi sampah yang sangat dahsyat. Karena kita juga sudah bersama-sama observasi semua, ternyata dalam 1 kilo maggot itu bisa mengurai sampah, bisa menghancurkan sampah 10 kilo dalam waktu 1 sampai 2 jam. Jadi kalau jumlah maggot itu banyak sekali, pasti masalah sampah di Indonesia ataupun di belahan dunia ini akan bisa terselesaikan. Dan alhamdulillah, monggo saya bersama teman-teman dan panjenengan semua yang melihat live ini ataupun Zoom meeting ini bisa ikut seperti kita, karena bukan hasil maggotnya. Kalau maggot lumayan, Pak, hasilnya, Pak. Per kilo kita bisa jual 7,5 sampai 8,5 ribu. Padahal kita sudah tiap hari sudah sekitar 2 kintal sampai 3 kintal maggot yang kita produksi. Nah itu, monggo, sebenarnya bukan maggotnya, tapi bagaimana penanganan sampah kita biar sampah di seluruh desa manapun di belahan Indonesia ini bisa terselesaikan dengan
Magot. Monggo nanti kita bisa Oke, belajar bersama ya. Nanti hitung-hitungan bisnisnya menarik ini karena apa? Saya kaget juga kalau 500 per kilo ya. Tapi kan Iya. 50 rupiah kalau 500 kilo. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh. Sebelumnya kita sapa dulu Gus Ivan yang sudah bergabung karena ini acaranya Gus Ivan. Kalau saya tidak memberikan ruang pembuka kepada Gus Ivan nanti saya kualat. Silakan Gus Ivan menyampaikan sesuatu sebelum kita lanjutkan berdiskusi dengan BUMDes Makam Haji. Karena saya melihat kerukunannya ini jangan-jangan ini yang di BUMDes ini tim sukses juga ini dulu. Malah ini lawan politik semua Pak. Ada sekarang kok semuanya. Iya benar. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Juga Pak Lurah ini selama beberapa hari kita WA-WA-an terus ini. Ya. Jadi ada beberapa hal mungkin di luar yang Makam Haji ini, bahwa memang ini minggu yang mungkin tambah sibuk terutama untuk para pendamping lokal desa dan pendamping desa serta PA Kabupaten, karena memang ada gerakan untuk membereskan, memasukkan, merevisi data mengenai FDD ini. Kita akan bicarakan besok dan lain waktu. Kemudian yang menarik dari Makam Haji itu adalah sebetulnya bagaimana sih pola manajerialnya begitu Gus Koco, karena itu yang membuat sukses di antara beberapa desa yang sudah dan BUMDes ya yang sudah melakukan usaha magot atau belatung. Jadi polanya itu yang mungkin menarik tadi, dan itu yang pola seperti itu atau inovasi tata kelola itu yang kemudian bisa menguatkan. Kalau untuk urusan desa berarti SDGs desa yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu tentang produksi dan konsumsi yang sadar lingkungan, yang isinya tidak lain adalah tidak hanya bank sampah yang ternyata jumlahnya juga di atas 10 di satu desa, ada 14, tapi juga tambahan lagi ada BUMDes yang mengelola sampah dengan menggunakan bahan organik, sama-sama bahan organik ini, yaitu magotnya dan sampah organiknya. Artinya permukiman yang nyaman menjadi memungkinkan dengan cara seperti itu. Saya kira ini memberikan ide yang menarik bagi kementerian tentu saja untuk kebijakan terutama berkaitan SDG desa tentang lingkungan, permukiman dan BUMDes ya. Jadi SDG desa ke-18 tentang BUMDes seperti itu. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Mohon maaf ini menyela. Silakan dilanjut Gus. Oke, terima kasih. Ini menarik. Saya melihatnya lebih banyak makanya tadi saya pastikan per kilo 500 atau 50 rupiah, karena ketika bicara 500 rupiah kemudian hitung-hitungannya seperti apa, karena satu orang penggerobak aja bisa 4 kuintal. Kalau 4 kuintal itu 400 kilo, kalau kali 500 rupiah itu udah 200.000 gitu kan. Artinya ini perhitungan bisnisnya kayak apa, karena tadi Simbah udah sampaikan, Mbak Lurahnya udah sampaikan bahwa untuk mengumpulkan itu kemudian sampah dibeli. Nah, mungkin dari BUMDes bisa, atau mungkin ke Mbak Lurah dulu nih. Mbak Lurah, ini sebenarnya konsepnya adalah ketika kemudian saya masih belum kebayang produksi magotnya itu kemudian sehari bisa berapa banyak, kemudian secara ekonomis apakah bisa mengcover atau membayar kilogram sampah-sampah yang dibeli itu, atau kemudian ada bagian dari warga harus iuran kebersihan, berarti dibayarnya dari terhitung dari yang 500 itu, satu hari menghasilkan berapa kilogram
sampah, kemudian dikali, kemudian mereka membayar iuran kebersihan atau gimana? Silakan Pak, dibagi ceritanya. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, masalah pembayaran sampah organik yang kita beli Rp500 itu langsung kita olah. Karena kita olah di TPS, kita rajang semua, kita jadikan bubur sampah untuk memberi makan maggot di tempat kita. Dan alhamdulillah juga banyak sekali peternak maggot se-Solo Raya, bahkan ada di Jogja, ada di Prambanan juga, itu mengambil bubur kita Pak. Jadi bubur kita itu kita beli, kita jual ke beliau-beliau itu Rp700 per kilonya. Banyak ya, ada yang kita jual ke sana, ada yang kita gunakan sendiri untuk tempat kita peternakan maggot tersebut. Jadi memang monggo kita bersama-sama, karena memang banyak sekali peternak-peternak maggot di semuanya daerah, di semua daerah. Jadi sampah-sampah tersebut bukan tidak menutup kemungkinan banyak sekali kita produksi untuk peternak-peternak maggot yang sudah menjalankan bisnis maggot seperti itu. Jadi untuk hitung-hitungannya Rp500 per kilogram itu mungkin HPP kita jual 700, itu HPP-nya sekitar Rp300 Pak. Jadi kita juga sudah dapat untung seperti itu. Karena memang ini sebenarnya rahasia. 500 per kilo. Iya. Terus kok terhitung HPP-nya jadi 300, rumusnya 200. Karena gini Pak. Sampah yang sudah kita kumpulkan, ada sampah dapur dan semuanya. Cara-cara untuk memproses bubur itu ini sebenarnya rahasia perusahaan Pak. Itu kan kita bubur itu kan kita campur dengan air Pak. Kalau tidak dicampur dengan air, tidak akan menjadi bubur tersebut, karena memang ada yang kering dan semuanya. Jadi dengan penambahan air tersebut akhirnya menjadi bubur tersebut. Itu spread keuntungan kita itu dari sampah. Begitu Pak. Mungkin ini ada berarti gini ya, dari belanja sampah organik itu kemudian diolah, karena proses pengolahannya kan berarti ada elemen-elemen lain yang ditambahkan, itu termasuk air, maka kemudian yang dari Rp500 itu sebenarnya efektifnya tidak lagi 500, tapi kemudian HPP-nya berapa berarti di situ? 350 sampai 400. Kalau sama jualan bubur aja udah untung 400 ya. Iya, 300-an sekalian untuk operasional untuk mengantar itu ya. Oke, berarti dari sampah organik itu kemudian jadi bubur untuk kemudian pakan maggot ini, itu ada yang memang dipakai untuk sendiri, ada yang kemudian dibeli oleh peternak maggot mitra kita. Iya. Betul itu Pak. Jadi ini Pak, karena kita memang sudah komit untuk mengumpulkan sampah organik. Berapapun sampah yang disediakan harus kita tampung. Jadi itu komitmen kita, karena kita belum bisa menyerap sendiri untuk kepeternakan maggot yang kita punya, makanya kita menggandeng mitra di luar. Nah, itu sisa yang tidak diserap itu kita buang keluar, untuk bahwa kita tetap menjaga komitmen itu. Karena sekarang dari kemarin bahwa sudah ada didorong oleh Ibu Bupati, kita sudah sosialisasi ke tingkat kabupaten, di situ sudah ada beberapa desa juga yang mengumpulkan sampah organik. Dan kita ambil juga, kita beli juga dari desa lainnya. Pada saat itu nanti sudah terkumpul sangat banyak, saya harus ada saluran untuk membuang itu. Karena terus terang memang kita berangkat dari modal yang sangat minim. Nol modal kita Pak. Modal kita untuk budidaya sampah ini memang dari retribusi sampah. Dari setiap warga yang ada sisa. Di situ kita kembangkan untuk membudidayakan maggot ini. Izin Pak, saya share screen untuk PPT-nya Pak. Jadi langsung. Kok macet Pak? Oh ya, sebentar Mas, itu agak lemot kalau banyak yang buka. Jadi gini Pak, ini beberapa konsep yang mungkin nanti bisa
dikembangkan juga atau diduplikasi oleh teman-teman yang lainnya. Satu, bahwa konsep pengumpulan sampah terutama organik. Kenapa organik? Karena memang organik belum banyak disentuh. Satu itu, kalau untuk yang anorganik sih sudah banyak. Kita memang fokus di pengolahan sampah organik karena itu belum banyak disentuh. Satu. Yang kedua, pengumpulan sampah organik itu tidak akan pernah bisa terlaksana pemilahan pada saat kita hanya menghimbau warga. Karena tingkat kesadaran warga untuk mengumpulkan sampah itu di negara kita ini masih sangat rendah. Kenapa kita beli? Itu salah satu sebagai sebuah motivasi ataupun agar sampah organik itu bisa terkumpul. Makanya kita beli. Dan alhamdulillah meskipun ini belum berjalan lama, baru sekitar sebulan sebetulnya kita dorong ke warga itu, alhamdulillah responnya sangat bagus, dan itu mudah-mudahan bisa berlanjut dengan adanya kita memberikan insentif berupa kita memberikan harga 500 per kilogram kepada yang mengumpulkan. Itu satu. Yang kedua, bahwa memang dengan kita fokus di Magot ini karena Magot memang pengurai sampah yang luar biasa. Di situ dia memberikan multi output dia, Pak. Jadi Magot itu semuanya laku, mulai dari fresh Magot yang umur 15 hari itu sudah bisa dijual. Nanti jadi pre-pupa pun akan laku, itu harganya jauh lebih tinggi. Nanti menjadi apalagi pupa harganya lebih tinggi lagi. Bahkan telurnya nanti kalau sudah jadi telur itu telur mahal, paling mahal sedunia, Pak. 4 juta per kilogram, Pak. 4 juta. Jadi memang dari sisi ekonomi ini masih sangat prospektif ke depan dan bisa dikembangkan baik dalam skala rumah tangga maupun di skala industri. Karena kebutuhan baik secara lokal maupun kebutuhan untuk skala ekspor itu masih sangat terbuka luas. Salah satu kalau untuk skala industri itu yang paling pokok dan paling utama untuk bisa mengembangkan dari skala industri ini adalah ketersediaan sampah organik yang cukup dan kontinu. Nah, itu kita atas bimbingan Pak Lurah juga, karena kita mempunyai wewenang untuk mengolah sampah. Sebetulnya kita, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten itu mempunyai potensi untuk bisa menyediakan sampah organik ini. Nah, kenapa kita mendorong itu mendorong untuk pengolahan pemilahan sampah di tingkat warga? Karena sampah kalau sudah masuk di TPS dalam kondisi tercampur menjadi satu, itu membutuhkan energi, membutuhkan biaya yang luar biasa untuk memilahnya. Makanya kita salah satunya kita dorong warga agar bisa mengolah sampah. Itu idealnya yang pengen kita dapatkan, sampah organik bisa dipilah mulai dari sumbernya. Jadi ini beberapa beberapa gambar yang mungkin sudah kita jalani di peternakan Magot kita. Mungkin nanti kalau misalnya secara lebih detail akan lebih enak lagi kalau mungkin nanti dari sesi tanya jawab. Mungkin itu aja yang dari saya, Pak. Ini beberapa yang sudah kita yang sudah kita lakukan dari ada dukungan dari pemerintah kabupaten, Ibu Bupati, Bapak Bapak Kepala Dinas juga sudah beberapa kali mengunjungi TPS kita, dan itu kita rencananya sudah ada dari pemerintah kabupaten sudah mengundang dari kepala desa dan camat seluruh kabupaten untuk bisa mengolah sampah organiknya dengan menggunakan Magot, dan kita sudah diminta untuk mensosialisasikan itu. Kita sendiri dari pemerintah desa Makam Haji dan Bumdes Makam Haji siap memberikan support dari baik menampung sampah organiknya maupun memberikan ilmu tentang budidaya Magot, termasuk juga kita siap menampung hasil produksi dari fresh Magot yang dihasilkan oleh
desa-desa lain atau mitra yang ingin mengembangkan di budidaya maggot. Jadi ini biar bisa berjalan, karena salah satu kendala dari budidaya maggot terutama untuk yang skala kecil itu adalah sisi pemasaran produknya. Makanya Makam Haji menyediakan diri untuk memberikan ilmu atau untuk memberikan pakan, termasuk juga awal telurnya, nanti hasilnya siap kita tampung. Termasuk juga nanti pendampingan, bagaimana kalau ada kesulitan dan lain sebagainya, kita dari Bumdes Makam Haji siap memberikan pendampingan. Itu mungkin tambahan dari kami, Bapak. Oke. Mbak Lurah, ini yang menjadi sisi perhatian saya, mungkin kalau secara bisnis maggotnya memang juga sudah banyak informasi. Itu bisnis menarik, bla 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 dan seterusnya. Nah, kemudian ini melibatkan Bumdes, dan kemudian pengelolaan sampah itu biasa juga ke masyarakat kan juga ada biaya atau retribusi sampah lah, atau biaya iuran pengelolaan sampah dan seterusnya. Mungkin satu-satu saya pengen dapat gambaran dulu supaya teman-teman juga bisa mendapatkan informasinya dengan clear, karena Badan Usaha Milik Desa ini berdasarkan amanat peraturan pemerintah kan memang ada dua sisi, satu sisi sebagai badan layanan umum, satu sisi sebagai badan bisnis kan gitu. Nah, pertanyaan pertama saya mungkin ke Mbak Lurah adalah konteks Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan ini sebagai badan layanan umum pengelolaan sampah, atau kemudian menjadi badan bisnis yang kemudian memang punya target untuk pendapatan asli desa. Itu dulu. Terima kasih, Pak. Jadi memang Bumdes Karya Makmur Makam Haji yang telah kita buat, mungkin yang telah kita buat bersama BPD, bersama Pak RT, Pak RW seluruh desa Makam Haji kemarin, memang untuk menaikkan pendapatan asli desa, Pak. Jadi memang setelah kita melihat sampah, kita bisnis dari sampah, yang mana sampah itu belum banyak dilirik orang, khususnya yang organik. Jadi memang saya bersama Bumdes itu memang caranya. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya, Mbak Lurah. Ketika kemudian ini menjadi badan bisnis, desa menyertakan modal berapa atau menyuntik modal berapa di situ? Baru tahun depan, Pak. Karena gini, singkat cerita ya, di tahun ini pun kita terbentuk di bulan Mei untuk pengolahan sampah dengan cara maggot. Bumdes juga terbentuk di awal tahun, di akhir tahun 2020 Desember. Akhirnya juga mendapatkan bantuan dari provinsi waktu itu 20 juta. Dan waktu itu kita gunakan untuk pengembangan pangan, sembako. Dengan berjalannya dengan sembako itu juga berjalan, kita kulaan beras, kita jual ke warga, tapi spread keuntungannya juga tidak begitu signifikan. Akhirnya setelah kita melirik sampah itu, karena kita punya modal, Pak, modal jumlah penduduk yang banyak, sampah yang banyak, akhirnya sampah tersebut yang next ke depan yang akan kita gunakan ikonnya untuk menjadikan Bumdes Makam Haji desa. Kalau itu bahasa langit, Mbak Lurah, itu bahasa langit. Sekarang kita bicara bahasa Badan Usaha Milik Desa. Mbak Lurah menyebut itu sebagai Badan Usaha Milik Desa dan sebagai target untuk pendapatan asli desa, itu artinya bisnis. Pertanyaannya, ini kan sangat tidak manusiawi ketika Badan Usaha Milik Desa ada pengelolanya, ya kan? Tetapi desa tidak ada penyertaan modal. Ini kan rada konyol sampean, Mbah. Orang berusaha ditargetke untung, baru tak takoni sama nyertakan modal berapa belum, kan aneh gitu loh. Makanya pertanyaannya lebih pada penyertaan modalnya itu berapa, karena Badan Usaha Milik Desa ini kan beda dengan pemerintah desa. Ada aset yang memang dipisahkan.
ada penyertaan gitu kan. Iya. Kalau tadi bantuan dari provinsi 20 juta oke, dan seterusnya. Makanya pertanyaannya jangan sampai nanti di situ disebut badan usaha milik desa tapi modalnya hibah dari kabupaten, hibah dari provinsi, kemudian dari Pemdes nol. Lah gimana ceritanya badan usaha milik desa? Oh, desanya aja nggak ngasih apa-apa gitu. Iya gini, siap gini. Untuk anggaran di 2022 besok sudah kita sertakan. Kemarin kita juga sudah musreng Bangdes bersama Pak RT, Pak RW, kita rawuhkan semuanya. Di situ memang untuk tahun depan modal usaha dari BUMDes, dari dana desa sudah kita gelontorkan di tahun depan. Dan karena memang pandemi kemarin, Pak. Berapa? Aku pengen dengar target sampean berapa mengalokasikan. Dari 50 juta. Dari dana desa berapa miliar, terus kemudian berapa untuk BUMDes? Kalau dana desa yang di Makam Haji sekitar 900 sekian juta, 938 juta. Berapa yang untuk BUMDes? 50 juta. 50 juta. Karena gini, Pak. Sangang puluh, saya kan yuta tok dengan modal BUMDes, gimana cerita? Ya, itu saya pengen dari Kementerian Desa. Coba kita ngomong sama orang BUMDesnya itu, 50 juta itu bisa dapat apa? Ya, kita memang berangkat dari Pak, dari nol. Kita ngerti kondisi desa. Sama nggak perlu cerita dari nol atau dari minus. Pertanyaannya sama dikatakan harus ngopo gitu. Ya, berapapun itu Pak, 50 juta saya yakin bisa untuk mengembangkan apa yang sudah kita ya stop lah, 50 juta berarti ini kadesnya Mbah Lurah lumayan dapat pengurus BUMDes yang cukup dimodali 50 juta, tahun depan sudah bisa memberikan pendapatan asli desa 250 juta kan nggak tahu? Amin. Jadi gini, ini kita mesti fair. Kita mesti bahwa kalau bicara magut, belatung membawa untung itu secara bisnis mungkin nanti bisa kita perjelas ya. Artinya hitungannya seperti apa. Tapi saya ingin memastikan tentang komitmen desa. Komitmen desa tentang mengembangkan BUMDes 900 juta dana desa hanya mengalokasikan 50 juta, menurut saya itu sangat tidak serius. Artinya setidaknya mungkin ya 200 juta dialokasikan karena memang prospeknya sudah ketahuan dan seterusnya, sehingga rencana bisnisnya BUMDes juga jelas, bukan kemudian hanya mengandalkan, artinya hanya mengandalkan keilmuannya ada, ini potensinya ada dan seterusnya. Karena ini kan tadi Mbak Lurah menyampaikan ini badan bisnis, bukan layanan umum, bukan layanan pengelolaan sampah, tapi ini badan bisnis. Jadi nek 50 juta sampean nemen Mbah, asli cah support. Asli. Oke, kita baik Gus. Yes. Coba itu nanti dipertimbangkan lagi lah. Ya. BUMDes yo teko ya wae wis seragaman mau dimodali 50 juta gelem sampai. Jalure ya 100 ngono, Pak. Ya. Jalure piro? Enggak, sekarang gini, berikutnya mungkin yang menarik adalah model bisnis yang sampean kembangkan. Pertanyaannya tadi kan ada tentang sekilo 500 rupiah tuh sampah organik. Kemudian yang menarik lagi adalah bahwa kemudian teman-teman melakukan pengelolaan itu kemudian sudah bisa mendapatkan untung ketika dalam bentuk bubur untuk pakan magot dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah hitungan bisnisnya murni hanya murni belanja bahan baku itu 500 rupiah per kilo itu, karena saya sih membayangkan kalau ngomong bisnis sampai ngomong beli 500 rupiah per kilo aja itu 1 bulan sampai harus sudah menyiapkan modal berapa gitu. Jadi kalau tadi duitnya cuma 50 juta tinggal modal belanja bahan baku aja ora cukup gitu. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah model bisnis yang dikembangkan. Model bisnis yang dikembangkan seperti apa nih?
teman-teman di BUMDes ini. Artinya dengan beli 500, saya tadi sepakat bahwa ketika kemudian mengajak warga mengumpulkan sampah tanpa memisahkan organik, anorganik tanpa hitung-hitungan memang menjadi tidak menarik. Nah, ketika ini menjadi menarik, yang berikutnya adalah secara hitungan bisnisnya kayak apa nih, Mbak? Atau mungkin dari BUMDes. Sekilo 500 jadi bubur, oke, itu sudah secara bisnisnya sudah oke, masuk dan seterusnya. Nah, kemudian kan tidak jualan bubur sebenarnya, lebih pada magotnya. Nah, di magotnya hitung-hitungannya kayak apa, termasuk kalau tadi disampaikan modalnya nol dan seterusnya. Saya membayangkan ngolah bubur aja pasti ada peralatan yang harus disiapkan. Pelihara maggot itu juga bukan kemudian di tempat terbuka, harus ada tempat tersendiri dan seterusnya. Silakan, Pak Lurah. Jadi gini Pak, saya sedikit menambahkan saja. Saya Irfan, nama saya Irfan. Saya tenaga ahli di maggotnya, terus terang. Nah, jadi gini. Sebentar. Tenaga ahli di maggotnya ini maksudnya tenaga ahli produksi. Bagian produksi, Pak. Ya. Apa ini? Ya, saya untuk produksi maggotnya. Taman dari pendamping desa atau bukan? Bukan. BUMDes. Saya dari BUMDes juga. Oh, BUMDes, bukan pendamping desa. Lanjut. Jadi gini, untuk prospek kedepannya memang rincian dari budidaya maggot itu kalau dihitung secara rinci itu HPP untuk 1 kilo maggot fresh itu Rp4.000. Jadi kita jual di sini maggot fresh itu ke peternak ataupun petani ikan atau yang lainnya itu sekitar 7.000 sampai 8.000. Jadi masih ada sisa profit sekitar 3 sampai 4.000 per kilonya. Itu per kilo Pak, per kilo. Kalau kita bisa mereduksi sampah mungkin lebih banyak dengan produksi maggot yang lebih, kapasitas per harinya berapa kilo, mungkin. Halo. Halo. Halo, Makabaji, audionya saya yang nggak dengar atau dari studio terikot nggak sinyal? Putus ya dari sana ya? Oke, sepertinya koneksi kita ke makam haji nggak bagus. Gus Ivan, ini menurut saya menarik. Ini menarik, tetapi memang kembali lagi kita mendapatkan satu inovasi yang luar biasa, tetapi kita juga mendapatkan kembali bukti bahwa memang Pemdes nggak terlalu serius bicara tentang Badan Usaha Milik Desa. Karena menurut saya ketika kemudian punya keyakinan bisnis ini menarik, tetapi ditanya berapa penyertaan, ternyata belum ada penyertaan, kemudian berapa tahun depan ternyata cuma 50 juta, ini menurut saya ada sesuatu yang harus diperbaiki ini. Gimana Gus Ivan sambil menunggu koneksi lagi? Sudah bisa Pak. Gus Ivan Silakan Gus Ivan dulu. Ya. Ya, nanti kita diskusi bareng-bareng itu Gus, dialog bareng. Biar makam haji dulu. Oke, siap. Oke, jadi silakan lanjut Pak Kabaji, karena menurut saya ini ini satu yang penting untuk kita pahami betul bahwa jangan sampai dalam tanda petik gitu ya, dalam tanda petik ini. Kembali lagi saya sebut sebagai dalam tanda petik. Kepala desa atau pemerintah desa itu
kemudian memanfaatkan kembali lagi dalam tanda petik ya kreativitas masyarakat itu. BUMDesnya nanti ditunjukkan sebagai karya luar biasa, tapi ternyata penyertaan Pemdesnya juga sangat kecil gitu. Ini kan kadang saya sih melihatnya ini apresiasi terhadap inovator, apresiasi terhadap keahlian, apresiasi terhadap komunitas yang mau mengembangkan desa itu jadi agak kurang. Ini menurut saya, ini menurut pandangan saya. Tapi kembali kita lanjutkan ke tenaga ahli magotnya tadi, kalkulasinya tadi dari berarti dijual per kilo 7.000 itu sebenarnya HPP-nya cuma 4.000 ya? 4.000 ya Pak. HPP-nya cuma 4.000. Jadi kita HPP 4.000. Kemudian pertanyaan berikutnya, HPP itu udah include dengan biaya upah? Halo? Halo? Halo, ya Pak. Ya. Udah termasuk biaya upah, Mas? Sudah termasuk. Oke, sekarang kita masuk ke wilayah bisnisnya. Mungkin ini keterangannya yang lebih pas lah yang menjawab. Nanti kalau Simbah yang jawab mungkin saya ketemunya kayak pernah datang di satu wilayah begitu ngomong BUMDes gitu kan. Mau ngomong sama manajernya nggak boleh, ternyata manajernya tidak cukup menguasai. Kalau ini saya melihat tenaga ahlinya jadi menguasai. Mas, investasimu apa, Mas? Investasinya Pak, halo. Saya bantu jawab, Pak. Jadi pemerintah desa kemarin itu kan kita ada bangunan tuh, Pak, TPS 3R yang pada saat Kades yang dahulu sampai sekarang itu mangkrak. Itu salah satu modal yang kita dapatkan yang tidak berwujud uang, Pak. Jadi ada bangunan di situ 200 meter persegi, satu itu bangunan, terus yang kedua ada mesin pengolah sampah, pembubur sampah. Itu dari siapa? Gimana, Pak? Mesinnya siapa? Begini Pak, jadi gini. Sebelum saya menjadi Kades di tahun 2015 itu kan Makam Haji mendapatkan pengelolaan TPS 3R. Di situ ada tempat yang dibangun bantuan pemerintah 200 meter itu bangunan gedung, di dalamnya untuk pemilah sampah. Jadi waktu itu hanya mesin pemilah sampah aja untuk pemilah plastik, dan itu mangkrak. Dan setelah kita lihat baru kemarin itu, baru setelah BUMDes terbentuk 2021 ini, akhirnya kita gunakan lagi. Dan mesin-mesin yang sudah mangkrak itu kan sebenarnya gedung itu 2015 Pak, sebelum saya menjadi Kades sudah ada, tapi waktu itu hanya berjalan 6 bulan off sampai kemarin. Akhirnya setelah BUMDes terbentuk, akhirnya kita gunakan fasilitas yang sudah mangkrak selama hampir 8 tahun, 6 tahun ya. 6 tahun itu tercatat sebagai aset desa nggak itu? Iya, betul. Kemarin juga dari tercatat. Itu kan KSM, yang punya KSM, kelompok itu kemarin kita minta, kan ada ketuanya, kita kembalikan, kita minta ke desa. Saya selaku kepala desa, saya minta kembali, akhirnya kita gunakan untuk memproses ataupun pengolahan sampah tersebut. Dan mesin-mesin itu pun sebenarnya sudah mangkrak semuanya, sudah anggur. Akhirnya kita renovasi semuanya, kita bongkar, kita benahi semuanya, kita jadikan untuk tempat mengerajang itu, menjadikan bubur sampah itu, menggiling sampah tersebut. Nah itu Pak, karena memang Makam Haji itu renovasi atau revitalisasi mesin itu pakai duit siapa? Gini Pak, ini yang belum saya ceritakan dari awal dengan BUMDes. Jadi ceritanya gini, waktu menjadi kepala desa di 2018 akhir ya, saya dilantik di bulan Maret 2019, saya akhirnya dengan jumlah penduduk yang banyak, kapasitas sampah yang sangat bombastis sekali,
akhirnya karena waktu itu sampah itu warga itu membayarnya ke pengelola sampah liar, akhirnya kita minta karena sampah-sampah yang tadi sudah saya ceritakan kita jadikan satu untuk 2 TPS, satu untuk kardus 12, 2 untuk kardus 34, itu kita lewat pungutan sampah. Jadi pungutan sampah tersebut, pungutan sampah tersebut 15.000 per kakak, per rumah bukan per kakak. Jadi 15.000 itu, itu untuk pengurasan karena waktu itu memang setiap tahun itu 2 kali Pak saya nguras sampah itu sampai pusing, pakai bego, pakai eksavator sampai sekitar setahun itu 2 kali. Dengan biaya sekitar hampir 25 juta per sekali nguras dari 2 TPS tersebut. Dan dana yang 15.000 itu kan 15.000 dari konsumen ya. Itu yang 8.000 untuk pengelolaan sampah tersebut, yang 7.000 itu untuk membayar para penggerobak yang berjumlah sekitar 25 orang. Jadi itu Pak. Tapi ternyata berjalannya waktu sampah yang organik akhirnya menumpuk terus, akhirnya dipusingkan dengan itu, akhirnya kita untuk membuat inovasi dengan cara magot tersebut. Dan ya alhamdulillah sekarang jadi memang berarti yang 8.000 itu kemudian dikelola sama BUMDes. Betul, iya. Dan masih ada profit di situ Pak, masih ada profit di situ. Kira-kira 1 bulan, kira-kira per bulan sekitar 10 jutaan lah, 8 sampai 10 juta. Nah modal yang profit itu yang kita putar untuk di magotnya gitu Pak. Sementara ini seperti itu. Oke, jadi ini menjadi catatan pentingnya kalau kita karena di sini kan bicaranya belatung memberi untung. Kalau bicara untung maka bicara bisnis. Makanya tadi kan saya tanya di awal, badan usaha milik desa ini orientasinya Mbah Lurah seperti apa kan gitu. Berarti berarti ini Bapak kerabat desa perlu clear. Ini adalah bagaimana kepala desa kemudian mengambil inisiatif. Ketika kemudian tadinya pengelolaan sampah ini ya bukan ilegal, ini kan lebih pada swadaya masyarakat lah ya. Jadi ilegal kayak medeni banget lurah ini. Ini lebih pada tadinya dikelola oleh masyarakat sendiri, kemudian ditarik pengelolaannya oleh desa. Pengelolaan oleh desa ada 15.000 untuk tenaga pengambil sampah, pengangkut sampah dari rumah itu yang 7.000, kemudian yang 8.000 itu untuk pengelolaan sampahnya. Nah, sementara kemarin yang 8.000 itu dikumpulin untuk kemudian sewa bego untuk membersihkan dan seterusnya kan gitu. Nah, ini kemudian Mbah Lurah ini punya inisiatif yang bagaimana pengelolaan sampah ini ada bisnisnya, maka yang 8.000 ini dikembangkan dengan pengelolaan organik. Sementara ada satu lagi nih Mbak Lurah, kenapa tadi saya tanya itu investasinya apa dan seterusnya, bukan tidak ada investasi berarti di sini karena ada bangunan. Berarti ada tanah dan seterusnya. Makanya tadi saya tanyakan, itu tercatat di aset desa atau enggak? Kalau tercatat di aset desa, maka kemudian ada kejelasan bahwa badan usaha milik desa itu menyewa gedung itu tiap bulannya segini, kemudian dikonversi itu sebagai penyertaan dari desa, kan bisa juga seperti itu. Artinya bahwa 1 tahun berarti kamu sewa gedungnya 100 juta, aku ora perlu ngetokke duit, kowe wis tanggep penyertaan 100 juta kan gitu. Jadi ojo terus ketok 50 juta kan kan gitu. Nah, kemudian yang menarik tadi dari TA tenaga ahli magotnya, memang ini menurut saya tetap harus ada tenaga ahlinya karena memang kalau salah pengelolaan mati ya juga itu akan menanggung kerugian yang tidak main-main juga dan seterusnya. Nah, ini menarik menurut saya adalah bagaimana membuat terobosan menyelesaikan masalah kemudian mendatangkan bisnis.
Jadi bisnisnya hadir itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi Anda untung, orang juga dapat manfaat. Dan terobosan yang lain yang saya yakin juga karena teman-teman BUMDes dan terutama dari tenaga ahli Magotnya ini berani membeli sampah organik. Ini yang menurut saya luar biasa. Saya baru dengar ini ketika bicara membeli sampah organik. Kalau anorganik memang plastik dihargai berapa dan seterusnya ada. Nah, tapi kalau ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Tanpa terasa ini sudah di penghujung, mungkin ada satu saat khusus edukasi tentang Magotnya, nanti kita atur waktunya ke teman-teman dari BUMDes bisa sharing, karena ini nggak terasa juga tinggal 4 menit waktu kita ke pukul 7. Terima kasih teman-teman teman-teman dari Makam Haji, tetapi banyak catatan menurut saya yang Mbah Lurah juga mungkin kadang-kadang mau kita baik, yang penting ayo jalan, tapi kemudian tidak tercatat. Oh ini harus ada hitungannya, oh ini mungkin bagian-bagian yang mungkin mulai juga dirapikan, sehingga ketika ditanya, oh itu BUMDes bisa berkembang ya karena kebijakan pemerintah desa, iuran sampahnya ditangani langsung oleh desa. Kemudian itu bisa berkembang ya saya kasih bangunan. Coba kalau nggak saya pinjemin bangunan, apa mereka juga bisa jalan? Nggak bisa jalan, betul. Ini bagian-bagian yang juga kemudian harus diambil posisi secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan, secara bisnis juga ke publik juga Mbah Lurah juga bisa menyampaikan bahwa ojo sampai kayak aku mau kan 50 juta CPT orang jelas komitmennya pemerintah desa kan gitu. Oke, kira-kira itu sementara. Saya terima kasih luar biasa ini tamu kita pagi hari ini. Kita ke Gus Ivan untuk memberikan closing statement karena waktunya tinggal 3 menit. Terima kasih teman-teman dari Makam Haji. Kita akan ambil waktu untuk untuk bicara bisnisnya, karena penjualan Magot itu juga bukan hal yang gampang, mengelola budidaya juga bukan hal yang gampang. Mungkin ada forum khusus nanti kita siapkan. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, Pak Kades Makam Haji serta BUMDes. Terima kasih. Jadi ada banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini, Gus Koco, kerabat desa. Tadi yang pertama bahwa ya istilah di dalam ISO, right what you do, itu harus semua yang kita lakukan kita tuliskan, sehingga kalau apa yang kita lakukan kita tuliskan, sehingga bisa menunjukkan kepada banyak pihak apa yang sudah dilakukan tadi, terutama tentang aset desa yang dipakai. Kemudian ada 3 paling tidak Gus Koco, soal manajerial tadi, aset desa yang dipakai, administrasi, kemudian soal teknik Magotnya itu ya, sama pemasarannya tadi ya. Mungkin memang benar ini Pak Lurah kalau setuju nanti khusus mengenai bagaimana dari ini sebetulnya dari mengambil bahan baku, mengolah sampai kemudian memasarkan. Makanya di dalam chatroom itu kami sampaikan nomor telepon Pak Kades supaya pihak-pihak yang ingin untuk tindak lanjut ini, karena menarik untuk mengetahui teknologi sampai ke pemasarannya. Kayaknya begitu Gus Koco, sehingga nanti lebih banyak BUMDes yang kemudian berhasil dan kepala desa yang mendukung, tapi juga tercatat ini dukungannya yang tadi ya. Dan pelajaran bagi Kementerian Desa berarti soal bagaimana pengelolaan BUMDes ini. Hari ini kami langsung hubungi Pak Nugroho ini supaya bisa segera muncul dan dikembangkan, karena ini minggu-minggu yang kita nunggu
2 peraturan Menteri Desa berkaitan BUMDes dan BUMDesma. Gitu, Gus Koco. Jadi setelah kita ketemu Pak Nugroho ini untuk diskusikan yang sudah kita dapat pagi hari ini. Ya. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi desa-desa kita ini sebenarnya tidak semuanya dalam gambaran desa dengan wilayah pertanian, penduduknya jarang dan seterusnya. Banyak juga desa-desa yang sudah yang sudah perkotaan, artinya penduduknya juga sudah tidak didominasi oleh profesi petani dan nelayan, tetapi sudah banyak profesi di bidang-bidang industri, kemudian di pemerintahan dan seterusnya, sehingga otomatis desa-desa itu sudah menjadi desa-desa dengan penduduk yang padat. Desa-desa dengan penduduk yang padat itu salah satu problematikanya adalah sampah, atau wilayah-wilayah yang padat penduduk itu salah satu problematikanya sampah. Yang menarik kita belajar dari Makam Haji adalah satu, bagaimana menyelesaikan masalah itu kemudian menjadi satu bisnis. Ini sesuatu yang menarik yang kita bisa pelajari. Kemudian yang kedua adalah memetakan potensi yang dimiliki. Jadi mungkin tidak akan terjadi proses pengembangan badan usaha milik desa mengelola Magot ketika tidak ada bangunan yang mangkrak, tidak ada mesin yang mangkrak. Ini satu aset yang kadang-kadang kita terlewatkan untuk melihat bahwa kita punya potensi aset. Ini satu yang menjadi penting adalah bagaimana kenali potensi. Kalau tadi kenali masalah, kemudian kenali potensi. Ini satu pembelajaran yang luar biasa. Oh, kita punya potensi ini. Ayo kita kemudian kembangkan dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika mengembangkan satu bisnis, maka perlu ada yang expert di bidangnya. Badan usaha milik desa mengambil peran atau mengambil posisi yang bukan bisnis dari masyarakat, itu sudah dilakukan dengan cara badan usaha milik desa mengelola sampah, dengan mengembangkan ternak Magot. Tetapi yang menjadi penting adalah setiap usaha harus ada tenaga ahlinya. Kalau kemudian diserahkan kepada orang yang bukan ahli, kan tinggal tunggu kehancuran, kan katanya gitu. Makanya ini menjadi penting. Orang-orangnya yang menangani profesional, kemudian pemerintah juga memberikan dukungan, dalam hal ini pemerintah desa. Tidak mungkin terjadi BUMDes ini bisa berani memulai ketika pemerintah desa tidak ada kebijakan untuk mengalokasikan dana yang tadinya untuk sewa begu, membersihkan TPS dan seterusnya, kemudian dialokasikan untuk ayo dikelola, duit yang itu kamu kelola untuk dikembangkan dan seterusnya. Itu tidak akan mungkin. Artinya goodwill pemerintah desa menjadi penting untuk pengembangan badan usaha milik desa. Banyak pelajaran hari ini kita dapat tentang bagaimana komitmen pemerintah desa, bagaimana komitmen masyarakat yang punya keahlian untuk menyertakan pemikiran-pemikiran, dan bagaimana kemudian kita mampu melihat masalah sebagai satu tantangan untuk diselesaikan dan menjadi potensi bisnis. Sampai di sini pertemuan sarapan SDGs kita kali ini, dan kita akan bertemu di sarapan SDGs berikutnya setiap hari Senin sampai Jumat. Kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang luar biasa, dan kita harapkan nanti satu saat kita bisa atur forum khusus untuk belajar tentang bisnis Magotnya, untuk belajar tentang badan usaha milik desanya. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, holopes kontrol baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi,
Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa, Bergabungan dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.